Kata beliau, bangsa ini akan bangkit kalau bersatu. Bukan tercerai oleh suku, daerah, kepentingan pribadi. Kalau istilahnya beliau, paduan tenaga dan jiwa. Jadi membangunkan jiwa bangsa berarti menghidupkan kembali semangat kebersamaan, saling menolong, cinta tanah air. Tidak hanya slogan tapi ya. Kalau slogan kita sudah hafal. Kata beliau, tapi dalam tindakan nyata. Menolong sesama, menghargai perbedaan, bekerja demi kepentingan umum, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Yang ketiga, bagaimana membangunkan jiwa bangsa? Tentu saja yang ketiga persatuan dan gotong royong. Kata beliau, bangsa ini akan bangkit kalau bersatu. Bukan tercerai oleh suku, daerah, kepentingan pribadi. Kalau istilahnya beliau, paduan tenaga dan jiwa. Jadi membangunkan jiwa bangsa berarti menghidupkan kembali semangat kebersamaan, saling menolong, cinta tanah air. Tidak hanya slogan tapi ya. Kalau slogan kita sudah hafal. Kata beliau, tapi dalam tindakan nyata. Menolong sesama, menghargai perbedaan, bekerja demi kepentingan umum, dan lain sebagainya. Ini mungkin klise berulang-ulang tapi memang kunci. Begitu kalian terpecah-pecah, tercerai-berai, otomatis kalian lemah. Boleh kalian belajar sejarah bangsa ini, kerajaan demi kerajaan jatuh bangun, itu secara umum. Biasanya satu kerajaan ambruk jatuh karena pertikaian internal. Terus jadi lemah, terus yang dari luar datang gampang menguasainya. Ini pelajaran sejak lama, cuma sering kita lupakan. Mungkin karena manusia itu gatel kalau tidak gegeran. Ada saja yang dikonflikkan, digegeran. Kita selalu mencari beda di antara kita, mencari ketidaksamaan di antara kita. Jadi sudah jelas sama-sama Indonesianya masih dicari, tapi agamanya apa? Tapi sukunya apa? Kadang-kadang sudah jelas loh agamanya sama, tapi ormasnya apa? Kemudian alirannya apa? Kemudian itu. Kadang-kadang alirannya sudah sama, tapi ikut tokoh siapa? Ya kan? Oke, nanti sudah ikut tokoh, sudah jelas-jelas tokohnya sama, tapi kan saya bayar, dia gratisan misalnya. Oke, kita selalu nyari beda di antara kita. Padahal untuk bisa bersatu, kompak, kita harus menemukan titik temu di antara kita. Al-Quran pun menyeru kita begitu kan, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita mencari titik temu, kalimat yang sama di antara kita. Bainana wa bainakum. Nah, yuk ya kita cari. Tidak ada kok klaster manusia dengan manusia yang manapun yang tidak ada persamaannya. Paling tidak sesama manusia pun itu kan titik temu. Jangankan dengan manusia, dengan segala macam makhluk itu ada titik temunya. Kalimatun sawa yang menyatukan kita. Terus. Nah, Dr. Sutomo punya ilustrasi yang menarik tentang persatuan ini. Gimana sih cara mengoperasikannya? Beliau menganalogikannya dengan gamelan. Jadi beliau punya quotes yang terkenal. Jika segala kewajiban dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya dan mengerti kewajibannya, tentu hasilnya lebih memuaskan. Nah, beliau menganalogikan gamelan. Kalau teman-teman lihat gamelan, ya musik di Jawa, kalau masing-masing penabuhnya, orang nabuh gamelan itu kalau di Jawa disebutnya panjak. Kalau panjaknya sudah ahli menangani tugasnya,
kemudian dia paham aturan cara menabuh tiap lagu, kemudian dia tahu kapan harus membunyikan, kapan berhenti, semua orang dalam gamelan itu tahu ritme permainannya bersama-sama, akan lahir lagu yang indah. Tapi kalau yang mainnya ndak ahli, terus ndak tahu mainnya seperti apa, ndak tahu kapan membunyikan, kapan berhenti, ritmenya ndak akan enak. Lagunya ndak akan enak didengarkan. Jadi kita hidup bersama ini seperti orang main gamelan. Pertama-tama kita pahami, saya itu peranku apa? Yang harus saya lakukan apa dalam permainan ini? Oh, saya itu mahasiswa, oh saya dosen, oh saya ibu rumah tangga, oh saya seorang anak, oh saya pahami peran kita masing-masing. Terus jadilah ahli di situ. Yang mahasiswa coba belajar seperti apa mahasiswa yang baik. Yang pedagang belajar seperti apa pedagang yang baik. Terus mainlah. Jadi kalian tahu sekarang cara memainkannya. Mainlah bersama, maka yang petani jadi petani terbaik. Yang pedagang jadi pedagang terbaik. Yang mahasiswa jadi mahasiswa terbaik. Yang presiden jadi presiden terbaik. Semuanya ahli, tahu aturan mainnya, dan kemudian main sepenuh hati. Akan jaya bangsa kita. Problemnya hari ini banyak orang bukan bidangnya diangkat di situ. Masalah sudah. Kenapa? Bukan ahlinya. Ya kalau di hadis itu kan ada idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau urusan diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggu saja saatnya. Jadi jika segala kewajiban dilakukan oleh orang yang ahli dan tahu kewajibannya, hasilnya akan memuaskan. Persatuan juga begitu. Terus, Dr. Sutomo melanjutkan, kalau ini kerjasama persatuan generasi tua dan generasi muda. Ini yang sering konflik dalam sejarah. Yang muda nganggep generasi tua itu tahu apa tentang kita. Yang tua nganggep, alah anak muda itu belum ngerti apa-apa gayane kayak gitu. Sering tidak nyambung antara yang tua dan muda. Kata Dr. Sutomo, orang tua itu cukup sudah banyak makan garam. Artinya, yang tua itu sudah banyak bekerja, punya banyak pengalaman yang beraneka warna. Mereka mengalami bermacam kejadian yang dapat diajarkan pada kaum muda, agar kaum muda itu dapat mempersiapkan diri sebelum menghadapi kesulitan. Beliau mencontohkan, hal yang demikian itu sudah terbukti di Rusia. Di sana, setiap perkumpulan anak-anak mempunyai penasehat sendiri, yaitu seorang yang umurnya sudah tua, laki-laki atau perempuan, yang punya cukup banyak pengalaman. Maka saya berpendapat, sekiranya di Indonesia ini, kaum muda dapat bersatu dan sehati dengan kaum tua, berdasarkan prinsip saling menghormati, maka saya kira akan besar faedahnya. Jadi yang tua dan yang muda kerjasama, bukan yang tua memanipulasi yang muda. Kerjasama sih, cuma yang muda suruh kerja saja, terus yang tua tinggal menikmati hasilnya. Nah, ini juga tidak produktif. Atau sebaliknya, yang tua bagian ngasih saja, terus yang muda tinggal enak-enakan. Ini juga tidak imbang. Belajarlah dari yang tua karena mereka pengalamannya sudah banyak. Yang tua juga begitu, sayangilah yang muda karena mereka ini yang melanjutkan generasi. Jadi kalau situasi ini bisa ideal, ya bangsa ini akan lebih mudah untuk mencapai kemajuannya. Terus beliau mengingatkan juga, hendaknya tiap-tiap partai atau perkumpulan membenahi keadaannya sendiri. Jangan menghalang-halangi, memfitnah maupun mengkritik partai atau kumpulan lain.
Ini sehubungan dengan komunitas ya, kelompok sosial termasuk partai. Nanti beliau di tulisannya membagi dua antara kompetisi dan konkurensi. Kompetisi itu perlombaan, kalau konkurensi persaingan, ada bedanya. Kalau kompetisi beliau mensimbolkan sepak bola. Kata beliau begini, dalam dunia sepak bola ada istilah kompetisi. Artinya semua perkumpulan diadu kebolehannya atau kekuatannya. Setiap perkumpulan yang ingin menang harus rajin melatih para pemainnya dan harus memilih seorang pelatih yang banyak pengalamannya untuk meningkatkan mutu permainan para pemain. Perkumpulan yang kuat dan mahir karena pandai membenahi diri itu yang akan unggul. Jadi keunggulan atau kemajuan satu perkumpulan sepak bola bukan karena permainan yang kasar atau karena main kayu, tapi karena kemahiran dan kekuatannya. Bahkan yang lebih penting lagi, karena menunjukkan sikap sportif. Jadi kalau perlombaan itu bukan sifatnya profesional, kompetisi. Beda dengan konkurensi. Konkurensi itu persaingan. Jadi mudah membawa orang pada cara-cara yang tidak jujur dan merugikan orang lain. Sebab didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan secara cepat bagi golongannya sendiri, sehingga lupa akan azas suci, berani memfitnah orang lain, tidak malu melanggar janji yang diucapkan sendiri, sampai hati atau tega membuat orang lain menderita, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini namanya konkurensi. Ayo kita berlomba, jangan bersaing. Kalau bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba bukan tabrakan. Jadi nanti yang menang adalah yang kebaikannya paling banyak. Mungkin teman-teman ingat dulu waktu kita ngaji sesi Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar, yang mungkin ada yang ngikuti sinetronnya yang dari India itu ya, Joda Akbar itu. Beliau punya asisten namanya Balbir. Nah, satu ketika beliau menguji asistennya ini. Jadi Sultan Akbar itu satu ketika gambar satu garis, terus di garis seret ini. Terus dia bilang begini, siapa bisa memendekkan garis saya ini tanpa harus memotongnya. Jadi gimana caranya membuat garis ini jadi pendek tanpa harus memotong garis itu atau menghapusnya. Itu pengawal-pengawalnya yang lain angkat tangan, tidak mampu. Terus tinggal si Balbir ini. Terus Balbir ini bilang, saya bisa tuanku. Terus dia ngambil tadi alat gambarnya, dia gambar garis di sebelahnya gambarnya Sultan Akbar, dan garis itu terus dibuat lebih panjang dibandingkan garisnya Sultan Akbar. Nah, jadi terus beliau bilang, nah seperti inilah nanti tuanku, garisnya tuanku sekarang lebih pendek. Kenapa? Kalah panjang dengan garis saya. Ini sebenarnya pelajaran bahwa untuk menaklukkan orang lain tidak harus kita menghapusnya atau memotongnya. Kita tinggal melakukan kebaikan, membuat prestasi yang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan dia, kita sudah menang. Jadi tanpa harus menghapusnya, tanpa harus memotong dia, asal kita prestasi kita lebih banyak, asal kita kemampuan kita lebih tinggi, ya kita sudah menaklukkannya, kita memenangkannya. Ini logikanya perlombaan, bukan persaingan. Fokusnya pada aku yang harus lebih banyak melakukan kebaikan, itu fastabiqul khairat. Bukan fokus pada orang lain ini salahnya apa, biar aku lebih panjang dari dia, lebih hebat dari dia. Kita selama ini lebih banyak nyari salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa lo aliranku lo yang lebih hebat. Jadi
kita nyari, nah aliranmu sesatnya di situ, wah aliranmu apa itu banyak bid'ahnya, aliranmu apa. Terus kamu nyari salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa aliranku lo yang paling benar. Ini konkurensi. Jadi ya kalau ingin menunjukkan bahwa engkau yang lebih benar, fastabiqul khairat. Lakukan kebaikan lebih banyak dari yang kamu anggap salah. Jadi, ya kalau kamu isinya hanya maki-maki, menyesat-nyesatkan, ya kamu tidak lebih baik. Mungkin bisa saja kamu kalah banyak kebaikan. Baik, jadi ini berhubungan dengan persatuan, kunci kita untuk membangun jiwa bangsa. Jadi nanti beliau ada satu konsep, meskipun istilahnya ini tidak dari beliau, tapi dari tulisan beliau menyebut bersatu itu dalam aspek satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu pemerintahan, dan satu cita-cita. Ini nanti orang menyebutnya Panca Eka. Jadi kebangkitan satu bangsa itu harus diawali dari 5 hal pokok yang kita harus bersatu. Yaitu eka bangsa, ini kesadaran sosial, eka bahasa, kesadaran kultural, bahwa kita ini satu, eka tanah air, kesadaran geografis emosional, eka pemerintah, kesadaran politik, organisasi, dan eka tujuan, cita-cita, kesadaran moral, kesadaran spiritual. Kalau 5 ini bersatu, disitulah jiwa bangsa utuh. Bangkitnya jiwa bangsa, ini kan membangunkan jiwa bangsa tadi. Berarti kita semua ada di titik kesadaran kita ini bangsa yang sama, bahasa dan budaya yang sama, tanah air yang sama, pemerintah negara yang sama, dan kita punya cita-cita yang sama. Di sini dimulai cerita kita, kebangunan kita, kebangkitan kita. Ini yang disebut Panca Eka. Jadi kalau dirangkum, membangun jiwa bangsa itu bukan membangun fisiknya, bangunannya, senjatanya, kekayaannya, infrastrukturnya, tapi membangun jiwa bangsa itu membangun kesadarannya, membangun moralnya, dan membangun persatuannya. Kalau kita sudah sadar sebagai bangsa dan juga punya kebanggaan, kepercayaan diri terhadap bangsa ini, kemudian karakter kita mendukung, terbentuk melalui pendidikan, dan kita bersatu, kompak, persatuan, disitulah jiwa bangsa ini sudah bangun. Tapi selama kita masih tidak kenal diri kita, selama karakter kita masih belum mendukung, selama kita masih terpecah-pecah, belum bersatu, ya sebenarnya jiwa bangsa ini masih tertidur. Belum bangun. Meskipun kalau di Jogja tiap jam 10 kita menyanyikan Indonesia Raya. Di banyak tempat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kalau 3 karakter ini belum, berarti kita belum bangun. Saatnya kita bangun. Nah, membangun bangsa ini, membangun jiwa ini, tujuannya apa sih? Kata Dr. Sutomo, tujuannya adalah Indonesia mulia. Ini menarik, istilah Indonesia mulia ini dari beliau dan partainya. Jadi kata beliau, ini di asas partainya Perinda tadi, tujuan dan cita-cita yang terakhir ialah mencapai Indonesia mulia. Nanti ada yang mengkritik Dr. Sutomo. Wong ini belum merdeka. Kok Dr. Sutomo mencita-citakan Indonesia mulia? Apa beliau tidak ingin merdeka? Ada yang bilang Dr. Sutomo jangan-jangan tidak berani mengucapkan Indonesia merdeka. Kata beliau, ini jawaban terhadap kritik-kritik tadi. Dalam istilah kemuliaan Indonesia,
Sebenarnya di situ termasuk kemerdekaan Indonesia. Mustahil satu bangsa bisa mulia kalau dia masih terjajah, belum merdeka. Jadi Indonesia mulia itu cita-cita yang lebih dari sekedar merdeka. Jadi yang kedua, kemerdekaan belum jaminan kemuliaan. Kalau cita-cita kok berhenti di merdeka saja, berarti perjuangannya masih panjang untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Jadi sederhananya beliau mau bilang gini loh, kemerdekaan jangan jadi cita-cita, kemerdekaan itu syarat. Kemerdekaan itu awal untuk kita bisa membangun sesuai keinginan kita. Kalau cita-citanya sampai di merdeka, ya merdeka selesai terus bingung. Mau apa? Kata beliau, meskipun kemerdekaan sudah tercapai, kita masih harus berjuang dan masih harus berkorban. Dan bahkan mungkin lebih sukar untuk memperoleh kemuliaan, memperbaiki keadaan rakyat, membangun rakyat pribumi, memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial, dan lain sebagainya. Jadi beliau makanya lebih suka Indonesia mulia. Silakan yang pinter bikin lagu nanti dibikin ya. Kan lagu Indonesia Merdeka sudah ada. Kalian bikin lagu Indonesia Mulia. Oh, itu lebih jauh jangkauannya daripada sekedar Indonesia Merdeka. Kan bahkan Bung Karno sendiri bilang kan kemerdekaan itu jembatan, bukan tujuan. Istilahnya Bung Karno kan jembatan emas. Jadi merdeka itu titik awal, bukan titik akhir. Kalau sudah merdeka, kita merancang hidup kita, menata hidup kita, mengatur hidup kita. Maka tujuannya bukan merdeka, tapi mulia. Oh, ini sudut pandang ya. Jadi masing-masing punya argumennya, sama-sama benar. Lanjut. Ini yang menarik dari Dr. Sutomo. Dr. Sutomo sering dituduh orang, beliau ini termasuk yang kooperasi, yang mau kerjasama dengan Belanda dalam perjuangannya. Meskipun fakta kenyataannya, ya beliau sering juga berkonflik, sering juga bermasalah dengan penjajah. Tapi memang beliau punya pandangan pembedaan antara kooperasi dan non-kooperasi itu tidak penting, kata beliau. Jadi ini berjuang dengan cara kerjasama dengan Belanda atau anti kerjasama dengan Belanda itu bagi beliau tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena fokus utamanya bukan ke caranya, tapi ke tujuan akhirnya. Kontribusi perjuangannya apa? Jadi tidak harus dilihat kerjasama atau tidak kerjasamanya. Kalau kerjasama itu bagian dari strategi untuk kemudian mendapatkan yang diinginkan, memberi manfaat besar untuk rakyat, ya tidak masalah kerjasama. Nanti setelah kemanfaatan itu diambil, bisa dirancang ulang apa selanjutnya yang harus dilakukan. Jadi menurut beliau, kenapa sih pembedaan kooperasi dan non-kooperasi ini dianggap tidak penting? Karena yang paling utama diperhatikan tujuan akhirnya. Organisasi apapun, tokoh apapun, dengan metode apapun, coba dicek. Dia sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat, kemerdekaan bangsa, atau tujuannya untuk mencari kesenangan dirinya dan kelompoknya sendiri atau tidak. Coba dilihat ininya. Kemudian kalau Dr. Sutomo, beliau lebih fokus ke karya nyata. Beliau melakukan kegiatan sosial praktis. Jadi bikin pelatihan, pendidikan, ekonomi. Itu bagi beliau lebih fokus ke situ. Jadi tidak dari atas, tidak dari merdeka terus diatur, tidak begitu. Beliau menguatkan rakyat dari bawah dulu. Kalau rakyatnya sudah kuat, otomatis mudah diajak merdeka. Jadi intinya menurut beliau, kalau satu metode bisa memberi manfaat praktis bagi rakyat, metode itu bisa digunakan. Nah, ini satu isu. Terus strategi lagi menurut beliau, kemandirian ekonomi. Semerdeka apapun kita, sehebat apapun kita,
Kalau tidak mandiri di bidang ekonomi, ya kita mungkin penjajahnya sudah pulang tapi kita masih dijajah. Kata beliau, kita harus menjadikan ekonomi sebagai jalan penghidupan bersama, bukan jalan penghisapan satu sama lain. Kita harus kompak. Selama ekonomi kita dipegang orang lain, selama itu pula bangsa kita hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Dan nanti ada banyak upaya-upaya ekonomi yang beliau lakukan di situ saya tulis, termasuk Indonesia Study Club tadi. Kemudian beliau banyak bikin koperasi-koperasi usaha bersama. Dr. Sutomo pernah mendirikan BNI. Tapi bukan BNI yang sekarang ya. Bukan yang 46 itu. Ini versi beliau. Beliau pada zamannya mendirikan Bank Nasional Indonesia. Beliau bikin perkumpulan tabungan dan kredit rakyat. Bikin pelatihan pertanian, perdagangan kecil, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut beliau, mana lebih dulu politik dan perut, bagi beliau perut lebih dulu. Kenapa begitu? Kata beliau begini, kesejahteraan ekonomi memang tergantung pada kesempurnaan politik. Selama jalan politik masih belum selesai sebagaimana kehendak rakyat, maka selama itu pula rakyat belum mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengatur ekonominya dengan sempurna. Karena itu, politik berdiri di depan. Jadi kalau ada orang tanya, kemajuan ekonomi atau kemajuan politik, itu lebih dulu kemajuan politik. Karena kemajuan politik itu nanti bisa mengimbas ke kesejahteraan ekonomi. Kalau politiknya kacau, ekonominya bisa ikut kacau. Tapi perjuangan politik juga tidak bisa dijalankan dengan baik selama perut rakyat tidak terisi, masih keroncongan. Jadi kalau orang lapar kok diajak politik tingkat tinggi, tidak bisa. Bisanya nanti siapa yang ngasih amplop paling besar, siapa yang itu. Urusannya ke perut tetap. Lalu kalau perutnya tidak beres, kita bingung ini ngurusi politik yang beres. Lebih susah lagi bukan orang yang perutnya lapar, tapi orang yang tidak ngerti kenyang. Jadi ekonominya terpenuhi, perutnya harusnya sudah kenyang, bahkan kekenyangan, tapi tidak tahu kapan berhenti. Ini masalah. Baik, jadi ekonomi, politik, dan perut saling berkaitan. Lanjutkan. Yang paling penting lagi menurut beliau kepemimpinan. Ada kalimat yang terkenal dari beliau, pemimpin yang tidak melahirkan pemimpin baru bukanlah pemimpin. Pemimpin semacam itu telah kandas dengan pimpinan. Ini kalimatnya menarik. Ini akarnya begini. Jadi Dr. Sutomo melihat saat itu banyak tokoh pergerakan yang kuat, karismatik. Tapi kemudian perjuangan dan pergerakan hanya tergantung pada satu tokoh. Beliau khawatir nanti kalau tokoh ini tidak ada, pergerakan dan perjuangan selesai. Difokusnya ke figur. Maka menurut beliau, pemimpin sejati itu adalah pembina kesadaran. Jadi dia bukan yang sekedar bisa menyelesaikan masalah, tapi dia juga bisa mengajarkan kemandirian, bukan ketergantungan, dan juga dia bisa menyalakan api dalam diri orang lain, menumbuhkan tanggung jawab, membuat orang bisa berpikir sendiri. Ini pemimpin yang hebat. Jadi pemimpin yang jelek menurut beliau cirinya 4. Yang pertama, hanya ingin ditaati. Jadi pokoknya ingin orang patuh saja. Dia tidak mau mendengarkan. Yang kedua, pemimpin yang takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kekuasaan. Yang ketiga, menganggap kekuasaan itu warisan, bukan amanah. Dan yang keempat, tidak menyiapkan generasi penerus.
menurut Dr. Sutomo kalau ada pemimpin seperti ini, ya pemimpin ini kalau dia mati, ya jabatannya juga mati. Begitu dia hilang, segala pengaruh dan gerakannya akan ikut hilang. Jadi pemimpin yang seperti ini, dia berhenti di dirinya. Dia tidak ada jejaknya sama sekali. Kata beliau, dia memimpin gerakan tapi tidak menanamkan nilai. Dia memerintah tapi tidak mendidik. Dia membangun struktur tapi tidak membangun manusia. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahwa tugasnya bukan hanya memerintah, tapi mendidik rakyat untuk sanggup memerintah dirinya sendiri. Dan ini tidak gampang. Jadi ketika rakyat bisa memerintah dirinya sendiri, kita tidak perlu terlalu banyak aturan, terlalu banyak undang-undang. Rakyatnya sudah tegas. Rakyatnya sudah mampu ngatur dirinya sendiri. Dari mana ini terjadi? Ya karena pemimpinnya mendidik. Tidak cuma memanfaatkan dan memanipulasi. Cuma yang terjadi seringkali, para pemimpin ini ingin mempertahankan status quo. Situasi sekarang jangan berubah. Di antara caranya biar status quo apa? Rakyatnya jangan tambah pinter. Kalau rakyatnya tambah pinter, posisi dia bisa terancam. Maka dibikinlah segala macam cara, strategi, mungkin budaya, mungkin pendidikan, dan lain sebagainya, agar kondisi saat ini tidak berubah. Kalau kondisi saat ini tidak berubah, ya kekuasaannya tidak akan tergoncang. Itu kayak kita akan sering menggambarkan hidup ini seperti roda pedati. Nah, yang sedang senang, sedang enak, sedang menang kan ada di atas. Nah, yang atas ini merekayasa gimana caranya pedati ini tidak muter lagi. Dia yang di atas tetap di atas. Ini namanya mempertahankan status quo. Caranya apa? Jangan biarkan yang dipimpin tambah pinter. Karena kalau dia tambah pinter, nanti ngerti celah-celahnya atau dia bisa mengancam kekuasaannya. Nah, berlawanan dengan maunya Dr. Sutomo, kata beliau, kita perlu pemimpin yang mengerti bahwa tugasnya tidak hanya ngatur memerintah, tapi juga mendidik. Itu yang menurut beliau pemimpin yang sejati. Biar kepemimpinannya tidak hilang begitu dia habis masa jabatannya. Legasinya masih dinikmati oleh anak cucunya melalui kader-kader yang dia didik. Ini di antara strategi tadi ya, untuk membangunkan jiwa bangsa. Jadi kuncinya berarti ada 3. Kepemimpinan, kemudian ekonomi, ini tadi kan, dan tujuan yang jelas. Jadi tujuan yang tidak harus koperasi atau non-koperasi kalau versinya Dr. Sutomo, tapi tujuannya jelas, fokus pada kemanfaatan. Oke, ini ada satu quotes terakhir. Ini pidatonya Dr. Sutomo, bagian dari pidato beliau kepada mahasiswa di Belanda. Kalau kalian ke museum Dr. Sutomo, ini ada di depan, di monumen di bawah patung beliau. Kalimatnya begini. Ini pada mahasiswa yang di luar negeri ya. Di Indonesia lah tempat kita. Di sana tempat berjuang kita. Di sana harus kita tunjukkan keberanian, keperwiraan, dan kesatriaan kita. Terutama sekali kecintaan kita kepada nusa dan bangsa. Marilah kita bekerja di sana, di tanah tumpah darah kita. Di sana maksudnya di Indonesia. Kata-kata di sana itu kan maksudnya ya di Indonesia. Makanya ada lagu itu, di sana tempat lahir beta. Tidak usah tanya, di sana di mana Pak? Ya di Indonesia. Jadi, ya wong di sini kelahiran kita, di sini kita tumbuh, berkembang. Berarti memang Allah mengamanati kita dengan Indonesia ini. Kalau manusia itu amanatnya adalah
Khalifatullah fil ard, berarti bumi di mana tempat kita hadir dan turun di situ, disitulah Allah sedang memberi amanat pada kita. Berarti kita tidak boleh tidak peduli, kita tidak boleh abai dengan bangsa ini, dengan negara ini. Tentu saja dengan kepedulian dan keseriusan sesuai bidang kita masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sutomo tadi, loh, mari kita bayangkan kita ini semua sedang main musik, main gamelan. Di peran kita masing-masing, mari belajar sedalam mungkin sehingga nanti kita sangat paham apa yang harus kita mainkan, kapan mainnya, kapan berhentinya, dan bagaimana caranya bermain secara harmonis dengan para pemain yang lain. Di situ nanti tujuan apapun jadi mudah. Kita bermain dengan orkestra yang indah bersama-sama. Baik, saya kira itu ya malam hari ini. Semoga sedikit banyak kita mulai kenal dengan Dr. Sutomo, dengan gagasan-gagasannya. Kalau selama ini mungkin teman-teman ngertinya berhenti di Budi Utomo saja. Malam hari ini kita tahu bahwa ada banyak kearifan yang bisa kita gali dari beliau. Oke.